Shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan? Tentu semua dalam keadaan baik. Ini karena kebaikan Tuhan, bukan? Baiklah, hari ini kita bertemu dalam renungan harian di tanggal 8 Juni 2021 di hari Selasa. Kita akan membaca firman-Nya dari Lukas 11 ayat 14 sampai 23. Sebelumnya marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kemurahan-Mu tetap nyata bagi kami. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Kami bersyukur, kami berbahagia. Dan saat ini kami akan membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk memahami firman-Mu, agar firman ini mengambil bagian dalam hidup kami. Dan kami akan terus memuliakan Engkau, mengagungkan nama-Mu. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 11 ayat 14 sampai ayat 23. Judul pembacaan kita, Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi, jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Amin. Tema kita, setan pun tunduk kepadanya. Moi deata masusuk mengkanorong duka lako kalena. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Kristus, manusia pada umumnya berjiwa pemberani, pantang menyerah ketika menghadapi musuh atau tantangan. Tapi jika kita bicara setan atau hantu, banyak orang yang ketakutan. Takut keluar rumah. Bahkan ada yang takut masuk kamar mandi kalau tidak ditemani atau dijagai. Mengapa? Karena setan atau hantu dianggap makhluk yang mengerikan. Siapapun yang diserangnya akan menderita, hidupnya tidak karuan, bahkan tersiksa. Bacaan kita saat ini, saudara-saudara, dari Lukas 11 merupakan kisah seorang bisu karena dirasuki setan lalu disembuhkan oleh Yesus. Peristiwa ini, saudara-saudara, sahabat Kristus, mengherankan orang yang melihatnya. Ada yang berpendapat bahwa Yesus menyembuhkan orang bisu itu dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Yesus tahu jalan pikiran mereka, khususnya pengikut orang Farisi dan pemuka agama. Saudara, sahabat Kristus, untuk menjawab tuduhan itu, Yesus bertanya, dengan kuasa apakah pengikutmu mengusirnya? Artinya, saudara, jika Yesus mengusir setan itu dengan kuasa iblis atau Beelzebul, itu berarti selama ini pengikut orang Farisi dan ahli-ahli agama juga melakukan pekerjaan iblis. Yesus mengusir setan membuktikan bahwa
kerajaan Allah sudah datang. Jika selama ini dunia dikuasai oleh iblis, saatnya sekarang dikuasai dan dikendalikan oleh kuasa Allah di dalam diri Yesus Tuhan kita. Sahabat-sahabat Kristus, seberapa besar imanmu percaya kuasa Allah sanggup mematahkan dan mengalahkan segala bentuk manifestasi kuasa setan atau iblis dalam hidup saudara? Tidak mungkin, saudara, setan mengusir setan. Tidak mungkin roh jahat mengusir roh jahat. Hanya saudara-saudara, kuasa Yesuslah yang sanggup melakukannya, dapat mengusir kuasa kegelapan itu melalui doa dan perkataan berdasarkan firman yang telah kamu atau kita dengarkan. Yang paling sering ditakuti oleh kuasa kegelapan adalah tunduk kepada Yesus. Karena itu ketika kehidupan kita berada dalam ketakutan karena kuasa kegelapan, saudara, percayalah Tuhan Yesus punya kuasa yang jauh lebih dahsyat. Sedang setan pun tunduk kepadanya. Karena itu jangan ragu, iman kita mesti besar percaya pada kuasa Allah, sehingga kuasa iblis itu dapat dipatahkan. Mari terus percaya pada kuasa Allah yang dahsyat. Dia akan menuntun hidupmu selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami semakin percaya bahwa kuasa-Mu jauh lebih dahsyat dibanding kuasa kegelapan. Biar kami percaya itu, Roh Kudus teruslah yakinkan kami. Biar firman-Mu kami dengarkan menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami terus memohon biar Engkau memelihara kami. Hidup kami Tuhan, dengan segala rencana-rencana kami, dengan pekerjaan kami, dengan anak-anak kami, kiranya semuanya dapat kami jalani dalam pemeliharaan dan tuntunan-Mu, sehingga hidup kami benar di mata Tuhan. Jemaat-Mu Engkau berkati, saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Oh Tuhan, berkati mereka semua. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, yang berada dalam penderitaan, kesusahan, Tuhan tolonglah, hadirlah. Karena kami selalu percaya Tuhan selalu memperhatikan mereka yang menderita. Sembuhkanlah mereka, beri kelegaan ya Bapa. Ya Bapa, kasihi kami semua. Yang bersukacita Engkau sempurnakan sukacitanya. Saudara-saudara kami, para pelayan-pelayan-Mu, pakai mereka terus untuk melayani dengan setia Tuhan. Bangsa negara kami Engkau berkati, pemerintah kami Tuhan berikan hikmat untuk memerintah dengan bijaksana, dengan adil. Dan cintai kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam kuasa-Mu. Di dalam-Mu lah kami memperoleh ketenangan dan kedamaian. Dengarkan doa kami. Ampuni dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan firman ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Kasih Tuhan bersamamu. Tetap semangat. Salam sehat.